Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Langsung saja ya, Ibu absen dulu. Yang pertama Siti, Hadir Bu. Ratmi, Hadir Bu. Rita. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Baik, langsung saja hari ini kita masuk tentang materi makanan halal. Pengertian makanan halal. Di sini pembahasannya ada pengertian makanan halal, yang kedua hukum memakan makanan halal, yang ketiga macam-macam makanan halal, yang keempat hikmah mengkonsumsi makanan halal. Baik, yang pertama langsung ke pengertian makanan halal. Menurut bahasa, makanan halal makanan yang berasal dari kata makanan, sedangkan dalam bahasa Arab dengan kata lain atau al-alatimah yang berarti makanan-makanan. Sedangkan yang disebut dengan kain makna sencini dia dianikan sebagai suatu aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk menjaga kondisi dan kesehatan. Menurut istilah, kata halal berasal dari bahasa Arab, memperbolehkan, memecahkan, menumbun dan lainnya. Secara terminologi atau istilah, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapatkan hukuman atau dasar. Dengan kata lain, halal yang dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Yang kedua, hukum memakan makanan halal. Jangkauan dalam memakan makanan halal adalah sangat luas, karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala sesuasana, termasuk hewan dan tumbuhan, yang merupakan sumber makanan. Yang beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dalam peranan untuk mengkonsumsi makanan halal dan menilainya makanan furam. Di antaranya adalah ayat berikut. Quran surah Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. 3. Macam-macam makanan halal. Yang pertama ada halal zatnya, yang kedua ada halal cara memperolehnya, yang ketiga ada halal cara memprosesnya, yang keempat ada halal dalam penyajiannya. Yang terakhir ada hikmah mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Mengkonsumsi makanan halal dikonsumsi menjadikan hati sehat, yang berpengaruh kepada seluruh bagian tubuh juga sehat. Yang kedua, supaya doa kita terkabulkan oleh Allah. Yang ketiga, memiliki akhlakul karimah, karena di setiap makanan dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Yang keempat, ada mendatangkan rezeki di dunia dan akhirat. Yang kelima, ada menjadikan pribadi yang jujur dan bersikap apa adanya. Yang keenam, mendapatkan ridha Allah karena telah mentaati perintahnya dalam jenis-jenis makanan. Yang terakhir, ada menjaga kekhusyuan dalam sholat. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya,
Apa yang dimaksud dari halal cara memperolehnya? Kepada Rita, apakah bisa menjawab? Maaf Ibu, saya tidak tahu. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Baik Bu, saya akan menjawab. Iya, siapa? Ratni Bu. Boleh. Jelaskan pengertiannya ya. Yang cara memperoleh bukan Bu. Iya. Pengertian cara memperoleh makanan yang halal ya. Yaitu dengan Ayo Ratmi. Ya Bu, maaf Bu. Cara memperoleh makanan yang halal adalah makan dan minuman yang halal harus dibarengi dengan cara memperolehnya secara halal juga. Jika kita memperoleh makanan dengan cara yang haram seperti mencuri, maka tetap saja makanan apapun akan menjadi haram jika dikonsumsi. Dan apabila kita tetap mengkonsumsinya, maka kita tidak akan mendapatkan dosa sebagai ganjarannya. Sekian Sudah. Bu dari saya. Ya, terima kasih ya. Ya Bu. Baik, di situ ada juga yang dimaksud dengan halal dalam zatnya. Apakah Rita bisa tolong dijelaskan? Baik Bu. Halal menurut zatnya yaitu makanan yang memiliki status halal untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman halal ini sudah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya yaitu daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan, dan kurma. Dan segala sesuatu yang halal. Dan sekian Bu dari saya. Ya, baik, terima kasih Rita. Di situ juga ada halal cara penyajiannya. Apakah kepada Via bisa dijelaskan? Bu, saya apakah penyajian itu sama dengan proses Bu? Ya. Apakah penyajian itu sama dengan proses Bu? Iya. Baik Bu, penelitian halal berdasarkan proses pengolahannya yaitu makanan dan minuman apapun yang secara kandungannya halal akan berubah menjadi haram jika proses pengolahannya tidak dijalankan sesuai syariat Islam. Sebagai contohnya adalah daging sapi yang tidak melalui proses penyembelihan yang sesuai syariat Islam. Sapi tersebut disembelih dengan tidak mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dan diperuntukkan untuk kegiatan penyembahan selain terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika sapi tidak disembelih sesuai syariat Islam, maka dagingnya haram untuk dikonsumsi oleh kita baik umat muslim. Sekian dari saya Bu. Baik. Alhamdulillah udah bagus semua pengertiannya. Apakah udah jelas materi hari ini? Sudah jelas semua? Alhamdulillah sudah jelas Ibu. Ratmi, apakah udah jelas? Apakah boleh bertanya Bu? Boleh. Makan yang haram tuh seperti apa saja ya Bu ya? Yang memperolehnya tuh. Saya kurang paham itu.
cara memperolehnya tadi itu. Iya, Bu. Jadi, cara memperolehnya tuh bisa dilihat dari bagaimana cara kita mendapatkan makanan itu. Dengan jalan yang halal, dengan jalan yang jujur atau tidak. Jadi, makanan itu bisa dikatakan halal atau tidak dari cara kita memperolehnya. Seperti pekerjaan kita, dengan jujur atau tidak. Baik, apakah sudah ngerti? Baik, Bu. Terima kasih sudah mengerti. Baik, jika sudah ngerti semua, mungkin pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini. Wa akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bisa kembali jajan.